Hai guys, ikut kita makan-makan bareng yuk, bareng Pau Cica. Oke, kenalin nama aku Vanessa. Nama aku Leonie. Aku Kak Neta. Yang pertama, apa yang membuat kakak terdorong dengan membuat produk ini? Jadi yang membuat kita terdorong untuk bikin produk ini, kita disuruh membuat nih suatu bisnis yang inovatif. Nah, disinilah kita kepikiran ke teman aku sih, kebetulan kita kayak kencetuskan ide, kayaknya bagus deh, unik deh kalau misalnya kita bikin gummy tapi berbahan dasar dari jamu. Selain dari kegiatan entrepreneurship ini, aku buat gyoza karena kan orang-orang pada suka snack-snack gitu kan, apalagi jam-jam segini. Terus juga gyoza ini punya keunikan sendiri, yaitu crispy. Jadi kita tertarik untuk jual ini karena ada uniknya gitu. Karena di Indonesia atau ini terutama anak-anak sih, anak-anak dan orang-orang itu masih belum suka untuk makan buah gitu. Jadi mereka mikir kayak males lah, apa sih buah, apa gunanya gitu. Jadi kita terdorong untuk membuat jus buah ini itu tanpa gula, pengganti gula itu pakai madu yang berkualitas. Jadi pertama kan pasti kan ada dorongan dari kampus. Jadi kita ada matkul untuk jualan. Nah kita milihnya apa? Nah kita pilih apa yang membuat saya terdorong tuh pastinya saya pengen menghasilkan uang. Tapi kebanyakan kita anak muda itu nge-spend ke hal-hal yang lain gitu loh, yang kurang bisa dibilang kurang berguna. Tapi saya dan tim saya dan juga teman-teman saya di belakang sini itu nge-spend itu ke bisnis gitu, jadi uangnya bakal keputar lagi gitu. Kalau keuntungannya sehari tuh kira-kira berapa ya, kayak saran aja gitu? Kisarannya mungkin karena kita baru mulai hari ini, mungkin bisa dibilang 100.000 adalah. Kalau keuntungan yang didapatkan per hari, ini jujur aja ini first kayak launch kita, jadi kayak untuk keuntungannya belum tahu sih, saya kayak belum ada sih kayak berapa lakunya gitu dalam sehari. Untuk sekarang sih mungkin nyetoknya emang nggak terlalu banyak ya. Jadi mungkin 300 atau 400 ada sih kayaknya. kalau keuntungan kita, ini kan kita juga hari pertama coba ya. Sebenarnya kita cuma pre-order doang. Jadi pre-order yang kemarin digabungin ke hari ini. Jadi ini pertama kali kita bakal nambah buah biar siang-siang kita bakal nambah buah. Kalau misalkan kita sepanjang offline, kita kan punya toko juga kan ya. Kurang lebih sehari itu 1 jutaan omset. Poin ketiga, bagaimana kakak nentuin harganya nih? Apakah kakak bakal ada tantangan dalam hal buat produk ini? Karena ini jus buah, kita hitungnya dari berapa buah yang kita habisin sih. Nyetoknya ada berapa buah segitu, kita bagi rata, terus modalnya segitu kan. Terus untuk harga ini kita tambahin berapa ribu, misalnya kayak 10.000 gitu. Untuk kita menentukan harga di sini kita pastinya udah hitungin dulu untuk kayak variable cost dari kayak modalnya, kayak dari peralatan dan juga yang lain-lain nih, kayak yang buat untuk kayak tampilan booth inilah, itu kita pasti perhitungin juga untuk cost nanti menjual harga produknya berapa. Pastinya kita akan ngambil sedikit margin kan dari penjualannya ini. Nentuin harga dari anggarannya, dari budgetnya, semuanya kita hitung. Dari semua bahan-bahannya, terus juga tenaga juga kita hitung dong, tenaga, terus juga peralatannya semuanya kita hitung dari awal, kita trial sih. Kita berusaha untuk semurah mungkin gitu kan, karena kita juga targetnya buat mahasiswa minus ya. Paling tantangannya kita modalnya itunya dapetnya sedikit gitu. Gitu aja sih. Pasti ada dong, karena kan kayak kita kan nggak tahu ya kayak kita pakai berapa banyak gasnya, airnya, minyaknya. Masalah HPP sih sulit mah ada, cuman kita masih bisa hitung sih. Kayak masalah keuntungan kita naikin berapa persen dari margin modal. Nentuin produk itu sebetulnya ada banget, karena kita diapit 2 angkringan juga di dalam satu barisan gitu. Jadi kita mainnya itu bukan di harga sih, kita mainnya lebih ke value. Bagaimana cara mendesain penjualan itu agar tetap profit atau yang cara menjualkan biar bisa menarik pembeli juga? Kita sih simpel aja, kita menggunakan inovasi, terus inovasi kita kembangin. Ya contoh kita awal pakai mangkok, sekarang kita jadi pakai paksit. Iya. Jadi cara kita untuk menarik pembeli di sini kita pasti kayak menekanin banget nih, kayak kalau produk kita ini menarik loh, inovatif loh. Menurut aku mungkin jarang, hampir belum pernah aku ngelihat ada inovasi permen tapi dari jamu kan. Jadi ini bisa jadi unique selling kita sih, bisa kita menjual sesuatu yang baru. Yang pertama, kita ada keunikan berbeda dengan gyoza lainnya, yaitu crispy. Lalu dengan harga yang affordable juga, ya gitu sih. Kita fokus ke desain sih, biar lebih tertarik, orang lain lebih tertarik. Pertama kita ngejual muka juga kali.
Kalau misalnya penjualnya kayak kelihatan bersih atau apa, pasti ibu-ibu gitu terutama pasti mau balik lagi. Aku kasih contoh ya, misalkan kalian beli nasi bakar segini, di luaran itu bisa 10.000. Tapi kalau misalkan di bakaran bos itu mulai dari 6.000-an kalian udah bisa dapetin segini. Dan toppingnya nanti bisa dilihat sendiri ya sebanyak apa ya. Dan rasa sih. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak memiliki target jangka panjang untuk bisnis ini? Jika iya, seperti apa rencana tersebut? Jangka bisnis panjang itu pasti ada ya, tapi rencana kita nggak bisa ditentuin kita sendiri, harus perlu komitmen segala macam. Cuman untuk keberlanjutan kita pasti terus-terusan promosi ya, karena jurusan kita juga marketing, harus kalau misalkan kita nggak bisa ngelanjutin bisnis ini untuk sustain, berarti kita gagal sebagai marketer gitu. Tapi amit-amit lah kayak gitu. Untuk sekarang yang jangka panjang itu belum ada sih. Kita di sini masih baru nyoba dulu karena kebetulan ini kita tugas kuliah juga kan. Mungkin nanti ke depannya kalau emang ada target, ada marketnya, kita bisa kembangin lagi ke depannya. Nah, sebenarnya dari sebelumnya kita mau bikin bazar juga sebelum di sini ya. Nah, tapi kita belum bikin PO dulu sih. Nah, untuk jangka panjang habis ini aku harus discuss lagi sama grup aku. Untuk sementara ini kita cuma baru testing ya, tapi kalau misalnya laku terus, ya mungkin kita akan take a step further gitu. Kalau target jangka panjang sih kayak belum tahu ya, soalnya kan hari pertama. Cuman kalau kita lihat sales tinggi, terus kayak banyak demand yang kita minta, mungkin kita bakal berjalan lagi ke depannya. Menurut saya untuk gaminya sendiri dia tuh agak kurang kenyal dibandingkan gami yang ada di pasar-pasaran. Itu mungkin rasa manisnya ada, dari kin madu-madunya itu masih kerasa. Tapi kalau untuk kin jamu, aku nggak nemu sama sekali untuk dari gaminya sendiri. Kenapa enak ya? Suaranya spesifik, tapi dalamnya tuh masih garing and juicy. Terus untuk rasanya sendiri, untuk rasa ayamnya, rasa isiannya, dia tuh kerasa bumbunya. Dan itu juga sayurannya lumayan kerasa juga sih crunchy-nya. Untuk packagingnya menurut aku terlalu besar sih. Kalau misalnya di cup itu masih kelihatannya jadi full gitu. Kalau misalnya di sini, dia tuh jadi kayak kosong, kayak kita tuh kayak makan pizza gitu jujur ya. Terus untuk sausnya sendiri aku nyobainnya. Lumayan tapi mirip kayak saus tomat tapi kayak saus sendiri. Kali ini aku mau review jus. Ini jus dari Buff Punch yang varian apple and orange. Jadi ini tuh rasanya tipikal asam, kayak dominan di jeruk dan juga kayak apple vinegar gitu. Jadi ini tuh kayak kurang balance aja sih rasanya. Terus untuk packagingnya ini masih harus di-improve lagi karena masih banyak yang kurang rapi sih ya. Terus juga ini botolnya juga udah lumayan oke sih. Jadi menurut aku ini looks-nya agak kurang ya, karena dia kurang punya warna gitu, jadi kayak kurang menarik. Terus kita cobain ya, pertama dari pangsitnya. Pangsitnya tingkat garingnya udah pas banget karena dia nggak keras dan tidak terlalu lembek. Sekarang kita cobain minyak. Aku suka konsistensi minyak karena nggak lengket, nggak yang nempel-nempel. Jadi kayak springy banget gitu. Coba. Untuk rasanya menurut aku tuh udah lumayan enak ya. Cuman tetap balik ke awal, menurut aku dia kurang dari looks-nya dan segi mungkin bisa ditambahin sayur-sayuran biar agak lebih sehat sama lebih menarik untuk dilihat aja sih. Bakaran bos. Oke, aku coba ya. Enak, ada yang kurang nggak dari ini? Segi rasa atau gimana gitu? Menurutku asinnya oke. Ada asin manis gitu, sama pedasnya juga cukup. Jadi nggak yang pedas banget. Biasanya kan ada orang yang nggak bisa makan pedas. Nah ini kayak mungkin masih bisa untuk dikonsumsi. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan yang nggak suka pedas cocok juga ya? Iya. Untuk nasi bakar ini. Untuk teman-temannya juga. Oke. Oke, segi packagingnya juga lumayan bagus. Mungkin untuk menopang dari produknya sendiri, dia lumayan oke sih kalau untuk buat kayak orang kalau mau beli kayak gitu. Produk Wonder Bite Cookies dengan varian rasa peanut sangat menarik perhatian saya. Karena di feed Instagramnya dan juga di tampilan website di Sanara, tampilan cookies itu sangat menarik dan estetis. Dengan tampilan cookies yang tampaknya homemade, cookies yang penuh tekstur, dan juga terlihat dengan kacang yang sangat melimpah. Packagingnya juga menurut saya sangat simpel namun elegan, cocok dengan konsepnya dia yang ramah lingkungan dan juga natural. Dengan packagingnya yang ramah lingkungan menunjukkan bahwa kalau si Wonder Bite ini berkomitmen untuk memberikan pilihan yang tidak hanya enak tapi juga lebih peduli terhadap lingkungannya. Nah, secara visual produk ini juga sangat menarik untuk kalangan Gen Z, milenial yang suka dengan snack-snack seperti cookies, dan juga untuk generasi muda yang mungkin ingin menikmati makanan yang enak dan juga sehat. Oke, selanjutnya saya akan mereview produk yang bernama Mikari 888. Menurut saya Mikari 88 ini sudah membuat produk yang cukup menarik dari desainnya dan juga konsep dari logonya itu sudah sama persis, jadi nggak ada yang jomplang dan menurut saya itu sudah cukup menarik dengan konsep Chinese style-nya. Kemudian dari segi variasi produk itu juga terdapat dua pilihan, yaitu Mikari daging dan juga Mikari ayam, yang dimana mungkin dari pembeli sendiri juga bisa langsung memilih variasi apa yang mereka mau atau mereka inginkan. Nah mungkin aku mau kasih saran untuk deskripsinya dibuat lebih menarik lagi supaya bisa menarik pembeli mungkin untuk bisa langsung mencoba dari produk tersebut, produk ini.
Hai, saya akan mereview produk yang bernama nasi padang burrito. Menurut saya produk ini sangat inovatif karena menurut saya belum ada yang membuat inovasi nasi padang yang dibungkus oleh tortilla wrap sehingga itu sangat menarik dan inovatif. Namun jika memikirkan komposisinya itu kurang karena karbohidrat dibungkus oleh karbohidrat sehingga itu kurang sehat. Tapi dengan keseluruhan inovasi itu sangat menarik sehingga saya tertarik untuk mencobanya. Dan jika melihat packagingnya itu mungkin agak sedikit terlalu biasa saja atau cuma dibungkus dengan kotak coklat. Jadi menurut saya dengan bungkusnya bisa diinovasikan lebih lagi agar bisa dapat menarik pembeli lebih lagi. Tapi dengan keseluruhan jika melihat presentasi yang diberikan oleh tim, nasi padang burrito ini sangat menarik untuk dicoba karena bentuknya yang sangat unik dan lucu. Terima kasih. Halo, kali ini aku bakal mereview salah satu produk dari Bisanara yaitu nasi kuning ayam rica-rica. Nah, di sini aku bakal review dari bentuknya. Si nasi kuning ini berbentuk seperti onigiri yang mudah banget orang bawa kemanapun karena bentuknya itu kepala nasi yang berisi dengan topping ayam rica-rica. Nah, karena ini praktis, jadi mudah dibawa kemana aja dengan harga yang cukup murah yaitu 15.000. Dan ayam rica-rica ini nggak begitu pedas, jadi kayak semua orang yang mau suka pedas atau nggak suka pedas itu tuh bakalan suka. Dan juga nasi kuning ini tuh nggak cuma sebagai cemilan tetapi juga sebagai pengganjal perut supaya orang yang butuh banget sarapan bisa makan nasi kuning ini. Makasih. Visual brownies lactose free dari Winners Dessert ini terlihat menarik di website Bisanara. Produk ini menonjolkan kata lactose free, jadi sangat menarik buat yang sangat peduli dengan kesehatan. Packaging dari brownies ini berbentuk tabung sehingga terlihat sangat premium. Gambarnya yang diupload pada website Bisanara ini menunjukkan tekstur yang moist dan juga warna coklat yang pekat sehingga kelihatannya sangat enak.